Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu hebat. Setelah mempelajari rangkaian materi modul pada program pendidikan guru penggerak, saya menyadari betul bahwa setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan ini merupakan sebuah anugerah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa yang patut disyukuri sebagai bentuk keunikan diri masing-masing. Ini sejalan dengan pernyataan Ki Hajar Dewantara bahwa setiap anak memiliki kodrat alam dan kodrat zaman mereka masing-masing. Dalam rangka menyokong pendidikan dan pembelajaran yang berpihak pada kebutuhan siswa tersebut, saya mencoba memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa. Melalui pembelajaran berdiferensiasi ini, saya berupaya memberikan keleluasaan pada anak untuk mengembangkan kreativitas diri sesuai minat dan kebutuhan mereka. Sebelum pembelajaran, saya melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui kebutuhan dan gaya belajar yang siswa inginkan. Kegiatan ini saya lakukan melalui wawancara dan pengajuan pertanyaan sederhana. Dari hasil wawancara tersebut, saya menemukan 10 orang siswa yang memiliki kecenderungan visual, 12 orang auditori, dan 6 orang memiliki kecenderungan kinestetik. Pada pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi nilai-nilai yang terkandung dalam teks novel cerita sejarah pada kelas 12 TKJ 1 ini, siswa diberikan keleluasaan untuk memahami materi melalui diferensiasi konten. Dalam pembelajaran ini, saya menyajikan beberapa sumber belajar, baik itu buku paket, artikel, tayangan visual, dan video untuk memudahkan siswa memenuhi gaya belajarnya sesuai karakter mereka masing-masing. Selanjutnya, pada tahapan proses pembelajaran, melebur mereka menjadi beberapa kelompok yang heterogen demi mewujudkan pembelajaran melalui rekan sejawat. Hal tersebut juga saya lakukan pada diferensiasi produk. Saya memberikan ruang kolaborasi siswa untuk saling bekerja sama menampilkan hasil karya mereka di depan kelas. Seterusnya, bagi siswa yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik, saya memberikan ruang untuk berekspresi dan mengekspresikan potensi diri melalui presentasi yang mereka lakukan. Berikut saya tampilkan tahapan pembelajaran di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, Bapak minta ketua kelas untuk menyiapkan kelasnya, pimpin doa untuk memulai pembelajaran. Silakan. Yuk, siap, gerak. Kembali pelajaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak? Baik, Pak. Sehat? Sehat. Bagus. Kira-kira siapa yang hadir? Sehat. Lengkap, luar biasa. Baik, siswa Bapak kelas 12 TKJ 1. Pada kesempatan ini siswa Bapak hadir semua dengan penuh semangat. Kita mulai pembelajaran kita ini agar apa yang kita pelajari hari ini
bisa memberi manfaat kepada kita baik hari ini dan ke depannya. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu teks dari sebuah cerita sejarah. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita ini, Bapak ingin bertanya kembali, apa itu teks cerita sejarah? Ada yang bisa menjawab? Ya, bagus. Silakan berdiri. Sejarah merupakan teks yang menjelaskan atau menceritakan mengenai sesuatu fakta dan kejadian masa lalu yang melatar belakangi terjadinya sesuatu yang memiliki nilai sejarah. Iya, luar biasa. Beri tepuk tangan saya. Baik, tadi kita sudah membahas tentang pengertian dari teks cerita sejarah. Sekarang Bapak meminta pada anak Bapak, coba jelaskan apa ciri-ciri dari teks cerita sejarah. Ada yang bisa jawab? Siapa? Bagus, silakan Satria. Izin, Pak. Ya, silakan. Ciri-ciri teks cerita sejarah ada 4, Pak. Ya, Yang pertama, rangkaian peristiwa disajikan secara kronologis. Yang kedua, teks memiliki struktur orientasi. Yang ketiga, disajikan dengan kata sambung atau konjungsi. Yang keempat, isi cerita berupa fakta sejarah. oke, beri tepuk tangan. Berikutnya, Bapak mau menanyakan, kira-kira apa itu makna kias dalam sebuah teks cerita sejarah? Izin menjawab, Pak. Silakan. Makna yang memiliki arti yang tidak sebenarnya, di mana seseorang harus menerka maksud dari kata tersebut. Bagus, luar biasa. Beri tepuk tangan. Tadi siswa Bapak telah mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan romantis yang sudah Bapak berikan. Dalam pembelajaran ini, tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pertama adalah kita akan menganalisis nilai-nilai yang terkandung di dalam sebuah teks cerita sejarah. Kedua, masing-masing siswa Bapak akan mempresentasikan hasil diskusi yang dilakukan kelompok sesuai dengan pembagian kelompok yang sudah Bapak tentukan minggu lalu. Dan alhamdulillah, pada kesempatan ini siswa Bapak sudah membentuk kelompok. Manfaat dari mempelajari ini adalah Bapak berharap siswa dapat menentukan nilai-nilai yang terkandung di dalam sebuah teks cerita sejarah. Pada kesempatan ini, teksnya disajikan kepada anak-anak Bapak melalui beberapa pilihan. Pertama, siswa Bapak dapat melihat melalui buku. Kedua, siswa Bapak dapat melihat tayangan video atau artikel yang sudah Bapak bagikan melalui grup kelas kita. Sudah ada pembagiannya? Sudah. Lalu di dalam itu ada video. Silakan dilihat sesuai dengan selera siswa Bapak masing-masing. Ya. Dan pada akhirnya nanti setelah memahami materi itu, siswa Bapak akan berkolaborasi menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Sampai di sini paham? Paham? Luar biasa. Tangan kita semua. pencarian pembelajaran terkait materi tentang nilai-nilai yang terdapat dalam sebuah teks cerita sejarah. Kali ini Bapak akan membagikan lembar kerja LKPD
Ya, Bapak akan memberikan kesempatan kepada anak Bapak untuk membuat hasil karya ini baik dalam bentuk PowerPoint ataupun mengisi melalui LKPD ini, atau bahkan mungkin siswa Bapak mempresentasi. Bapak minta setiap kelompok untuk berdiskusi kira-kira apa yang akan kita tampilkan sebagai hasil karya yang kita kerjakan saat ini. Kira-kira paham sampai di sini? Paham. Oke, kalau paham Bapak bagikan setiap. Oke, dari LKPD yang sudah Bapak bagikan ini, kita akan menemukan nilai-nilai apa saja yang terdapat di dalam teks cerita sejarah Pangeran Diponegoro tentang menggagas Ratu Adil. Selanjutnya, Bapak minta kita melakukan ice breaking. Bisa? Siap. Siap? Siap. Kalau siap, Bapak minta siswa Bapak untuk berdiri. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dari analisis nilai-nilai yang terdapat dalam teks novel Pangeran Diponegoro yang nilai budaya kutipannya perasaan benci yang direka di dalam piranti kebudayaan, yaitu kesenian, khususnya wayang dan tambang Majapahit. Daya tahannya luar biasa dan daya seratnya amat istimewa, merasuk dalam jiwa, dalam sembari, dalam ruh sepanjang hayat ikan badan. Benda keterangannya yang adalah nilai budaya dalam kutipan di atas adalah piranti kebudayaan, yaitu kesenian, khususnya wayang dan tembang Majapahit merupakan kekuatan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Analisis nilai-nilai yang terdapat dalam teks novel Pangeran Diponegoro dan sosial. Kutipannya ketika Danu Rejo II datang kepadanya, dia menyambut dengan bahasa Melayu yang fasih. Sementara pejabat keraton Jakarta yang merupakan musuh dalam selimut dari Sultan Hamengkubuwono II, dia lebih suka pada bahasa Jawa. Keterangannya adalah nilai sosial dan kutipan di atas tampak pada sikap Danu Rejo II yang tetap menghormatinya dan bersikap dengan ramah dan sopan kepada Van Rich meski merupakan musuh dari Sultan. Hamengkubuwono II begitu pula dengan Van Rich yang sangat peduli dengan tata krama dalam menyambut tamunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisis nilai-nilai yang terdapat dalam teks novel Pangeran Diponegoro. Yang pertama, nilai yang terkandung dalam novel sejarah, nilai moral. Kutipannya adalah Menjan William Van Rich menerka-nerka ambisi Danu Rejo di balik pernyataan terang roh. Itu sambil menatap lurus ke muka Danu Rejo. Keterangan yang kami dapat dari nilai moral ini adalah orang yang cerdik akan bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang yang bebal akan mengumbar kebodohannya. Oke, baiklah anak Bapak, itulah tadi proses
yang sudah kita lakukan, masing-masing kelompok sudah mempresentasikan tugas yang sudah dikerjakan bersama saya. Maka tibalah kita pada bagian refleksi. Baik, untuk tidak memperpanjang mukadimah, pada bagian ini kita akan merefleksikan apa-apa saja nilai yang terdapat dalam sebuah teks cerita sejarah. Apa saja nilainya? Nilai? Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Ada beberapa nilai yang terdapat dalam cerita sejarah. Salah satu pangeran Diponegoro tentang menggagas Ratu Adil. Baik, demikianlah perjumpaan kita hari ini. Senang Bapak bisa berjumpa dengan kalian. Tetap semangat belajar, raih cita-citamu untuk masa depan masing-masing. Mudah-mudahan kita semua sukses. Baik, Bapak minta kepada ketua kelas untuk menyiapkan kelas dan memimpin doa penutup. Ketua kelas, silakan. Duduk, siap, gerak. Mengakhiri pembelajaran. Berdoa dimulai. Doa selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya diferensiasi ini, dengan mudah saya mendapatkan ide-ide dan pemahaman. Saya senang karena dengan belajar seperti ini, kami dapat berkreasi dengan kemampuan kami. Dengan adanya pembelajaran diferensiasi ini, pembelajaran menjadi seru dan menyenangkan. Terima kasih. Demikianlah aksi nyata modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan di kelas. Mohon maaf atas kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat.